Nah, itu secara umum ya, kerangka penelitian kuantitatif bab 1 pendahuluan. Secara umum nanti ada di selingkungnya perguruan tingginya masing-masing ya. Nah, pertama latar belakang masalah. Nah, adik-adik mahasiswa, latar belakang masalah ini tidak usah banyak-banyak, sampai 10 halaman tidak usah. Jadi kalau di judul adik-adik skripsi adik-adik itu 2 variabel umpamanya dalam judul, umpamanya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar, kan 2 variabel. Variabel itu apa? Adindo dan Joku. Variabel itu bahasa kitanya sesuatu yang bermakna, atau sesuatu hal, atau sesuatu hal yang penting. Boleh pula pokok masalah yang tidak diteliti. Nah, itu variabel. Nah, dari yang kita omongkan tadi, variabel tadi dicontohkan judul skripsi nanti, umpamanya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Tinggal objeknya siapa, kemudian di mana tempatnya. Nah, artinya variabel X-nya motivasi belajar, variabel Y-nya atau variabel terikatnya prestasi belajar. Nah, cara nulisnya di latar belakang masalah langsung baik ditulis, mulai dari variabel Y prestasi belajar. Jadi diumumkan umpama prestasi belajar, atau umpamanya hampir semua pakar umpamanya sependapat bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh motivasi belajar, langsung dukung dengan pendapat. Jangan tidak usah panjang-panjang. Menurut Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional bab 4 pasal 5 ayat 1. Luas nian itu. Langsung baik fokus terhadap variabel Y-nya karena penelitian kuantitatif. Jadi kaji bicarakan prestasi belajar, dukung dengan pendapat ahli pakar, kemudian komentari lagi, dukung lagi dengan hasil penelitian dari jurnal yang 5 tahun terakhir dari waktu penelitian itu. Umpamanya kita penelitian ini tahun ini, berarti 5 tahun terakhir jurnal yang umpamanya Sinta 1, 2 atau berapa ya. Bagus kalau Sintanya bagus kalau umpamanya jurnalnya internasional. Nah, dukung itu. Jadi kita menyatakan antara yang seharusnya dengan yang antara ideal dengan yang seharusnya. Itu kan cara kita lama. Tapi langsung operasional, bicarakan variabel Y, dukung dengan pendapat, dukung dengan hasil penelitian. Nah, berapa variabel, berapa paragraf? Cukup aja umpamanya 2 atau 3 paragraf itu. Kemudian dukung dengan hasil penelitian pendahuluan. Bahkan latar belakang masalah itu yang penting menggambarkan ini variabel tadi, variabel X dan variabel Y-nya. Paling banyak umpamanya 6 halaman. Tidak usah banyak-banyak sampai 10 sampai 15 halaman. Jadi langsung fokus ke variabel yang kita kaji, dukung dengan pendapat, kemudian dukung dengan hasil penelitian yang bersumber dari jurnal,
kemudian baik jurnal nasional atau jurnal internasional, kemudian hasil penelitian pendahuluan, baik melalui wawancara atau melalui ngejingok melalui ngejingok bahasa kita, bahasa ini observasi, baik ya mungkin observasi dan tidak serapi yang akan kita ada laksanakan di bagian ketiga, tapi kita sudah memiliki data awal tentang objek atau sampel penelitian kita. Kalau di sekolah, kalau di masyarakat. Nah, jadi isi pokoknya latar belakang masalah itu kajian terhadap variabel Y dan X, kemudian pendapat pakar terhadap pengaruh variabel X dengan Y tadi, kemudian hasil penelitian yang 5 tahun terakhir dari tahun sekarang yang masih baru 2023, 20 berarti 2018 masih tertulis ya, 2018 2019 hasil penelitian gitu. Kemudian informasi atau keadaan objek penelitian kita, hasil penelitian terdahulu kita, awal kita, apakah melalui pengamatan atau melalui dokumentasi atau melalui apalagi wawancara sederhana yang berkaitan dengan prestasi belajar, berkaitan dengan motivasi belajarnya siswa tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan, kalau ada langsung baik. Aduh. Silakan.